Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk mengaji kitab As-Sittin Al-Adliyah. Oke, kita lanjut ya. Kalau kemarin saya sudah sampai hadis ke-29, hari ini kita akan baca hadis ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Nu'man, ista'dzana meminta izin siapa Abu Bakar rahmatullahi alaih alan nabiyyi ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a maka mendengar siapa Abu Bakar sauta Aisyata ing suara Aisyah, suaranya Aisyah, alian hale tinggi atau keras. Falamma dakhala maka nalikane masuk siapa Abu Bakar, tanawala mendapati menemui siapa Abu Bakar ha ing Aisyah, liyal tima krana arep menampar siapa Abu Bakar ha ing Aisyah. Waqala dan berkata siapa Abu Bakar, la ara tidak melihat siapa saya ki ing sira tarfa'ina hale meninggikan siapa kamu sautaki ing suaramu ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala maka kemudian melakukan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yahjuzu mencegah siapa Nabi hu ing Abu Bakar. Wa kharaja dan keluar siapa Abu Bakar mughdaban hale marah dengan keadaan marah. Faqala maka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina kharaja nalikane keluar siapa Abu Bakar. Kaifa ra'aiti hale seperti apa kamu melihat ni ing ingsun? Anqadtu menyelamatkan siapa saya ki ing kamu wahai Aisyah minar rajuli saking wong lanang. Qala berkata siapa Nu'man bin Bashir, famakatha maka diam siapa Abu Bakar ayyaman kelawan beberapa hari. Tsumasta'dzana kemudian meminta izin siapa Abu Bakar ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada maka menemui sapa Abu Bakar huma ing Nabi dan Aisyah qadis talaha teman-teman wis berdamai siapa Nabi dan Aisyah. Faqala maka berkata siapa Abu Bakar, faqala maka berkata siapa Abu Bakar lahuma maring Nabi dan Aisyah, adkhilah biarkanlah saya masuk pada kalian, fi silmikuma ing dalam rukunnya kalian berdua, kama adkhaltumani sebagaimana kalian berdua membiarkan saya masuk, fi harbikuma ing dalam waktu berselisih siapa kalian berdua. Faqala maka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad fa'alna. Monggo silakan masuk. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini masih dalam konteks anjuran untuk meninggalkan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi hadis nomor 30 ini diceritakan bahwa
Suatu ketika Abu Bakar rawuh kepada di dalamnya Nabi. Waktu Abu Bakar mau masuk, Abu Bakar mendengar Aisyah, di mana Aisyah adalah putri Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi. Abu Bakar mendengar Aisyah tengah bersuara keras melebihi suaranya Nabi, tengah berselisih ya antara Aisyah dan Nabi, dan Abu Bakar mendengar suara Aisyah itu keras gitu. Akhirnya Abu Bakar masuk dan langsung hendak menampar Aisyah, karena Aisyah adalah putri dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar masuk, mungkin kok berani-beraninya, kata Abu Bakar, Aisyah kok berani-beraninya kamu bersuara lantang di depan Nabi gitu. Akhirnya Abu Bakar masuk mau ditampar, kemudian Nabi langsung mencegah Abu Bakar untuk menampar Aisyah gitu. Setelah itu, karena Nabi mencegah Abu Bakar untuk menampar, Abu Bakar keluar rumah sambil marah karena merasa kenapa putrinya kok sangat berani mengeraskan suara di depan suaminya yang itu adalah Nabi Rasulullah SAW. Abu Bakar keluar dengan keadaan marah dan Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu lihat kan, saya sudah menyelamatkan kamu dari laki-laki, dari seorang laki-laki. Karena kalau tidak dicegah oleh Nabi, Aisyah akan ditampar oleh Abu Bakar, ayahnya. Gitu. Kata Nabi, tuh lihat tuh, kamu sudah tak selamatin, sudah saya selamatkan dari seorang laki-laki. Dapat selang beberapa hari, Abu Bakar rawuh lagi di dalamnya Nabi, dan Nabi ketika itu sudah berdamai dengan Aisyah. Dan Abu Bakar, saya boleh masuk enggak? Oh ya, silakan masuk, monggo silakan masuk. Ayo masuk. Dari hadis cerita ini ya bisa kita ambil ibroh bahwa yang pertama, sekali lagi sebagaimana yang Uma sampaikan di waktu yang kemarin, bahwa yang namanya rumah tangga, relasi antara suami dan istri itu pasti nanti ada kerikilnya, ada tengkarnya, ada enggak cocoknya, ada kesalahpahamannya. Ini pun terjadi pada rumah tangga Nabi dengan Aisyah. Meskipun Nabi sosok Nabi ya, tapi tetap ada konflik antara yang terjadi antara Nabi dan Aisyah. Jadi diceritakan di situ Nabi dengan Aisyah tengah berkonflik, dan di situ Aisyah tengah marah sampai suaranya tinggi gitu kan. Dan ketika terjadi konflik antara suami istri, Nabi menegur istrinya, Nabi menasihati istrinya dengan tidak menggunakan kekerasan. Nyatanya ketika Abu Bakar datang mau menampar Aisyah karena suaranya keras, Nabi justru mencegah. Bukannya malah merasa, oh aku ada yang bela, biar sudah istriku biar ditampar sama ayahnya, biar kapok, biar tahu, biar dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Nabi justru mencegah Abu Bakar, ayahnya Aisyah, ayah mertuanya, untuk menampar Aisyah ketika itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi sama sekali tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik di rumah tangga beliau. Jadi meskipun ketika ada konflik, ketika ada perselisihan, Nabi tetap menggunakan cara yang halus, cara yang lembut. Ketika itu Nabi, tuh Aisyah kan, kamu saya selamatkan dari seorang laki-laki. Nabi menggunakan cara yang baik, cara yang lembut. Dan justru Abu Bakar yang tidak terima ya ketika itu. Tapi Nabi memahami dan menasihati Aisyah dengan cara lembut. Jadi sekali lagi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa Nabi sama sekali tidak mengejarkan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun itu dalam kondisi atau keadaan tengah berkonflik gitu ya. Jadi sekali lagi rumah tangga memang mesti ada tengkarnya, itu mesti. Jadi Nabi mengajarkan bagaimana untuk mengontrol emosi, menahan diri untuk tetap tidak melakukan kekerasan di dalam rumah tangga meskipun ketika dalam berselisih gitu. Ya, ini hadis yang mendukung bahwa memang Nabi menganjurkan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Oke, kita masuk hadis yang berikutnya, hadis ke-31. Ini masuk dalam babu al-muraja'ah wal musyawarah khairun wa haqqun. Bahwa murajaah, berdiskusi, wal musyawarah, dan bermusyawarah, iku khairun, lebih baik, wa haqqun, dan lebih mendekati kebenaran, lebih benar. Ani ibni Abi Mulaikah anna Aisyah, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
iku kanat ono sapa Aisyah iku la tasma'u, tidak mendengar siapa Aisyah syai'an ing sesuatu apapun, la ta'rifu yang tidak mengetahui siapa Aisyah hu ing syai'un illa raja'at, kecuali meminta pendapat, berdiskusi, bertanya siapa Aisyah fihi ing dalam syai', hatta ta'rifa sehingga mengerti, faham siapa Aisyah hu ing syai'. Wa annan nabiyya lan sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh siapa Nabi, man usiba udziba, man utawi siapa saja usiba yang dihisab siapa man, udziba maka diazab siapa man. Qalat berkata siapa Aisyah tu Aisyah, fakultu maka berkata siapa saya, awalaisa yaqulu bukankah telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Qalat berkata siapa Aisyah, faqala maka dawuh sapa Nabi, innama dzalika angin pestine utawi itu iku al-ardu yang di hadapan Allah, walakin dan tetapi man utawi siapa saja nuqisha yang diteliti, dibantah dengan teliti, al-hisab ang hisab, yahlik maka hancur siapa man. Rawahu al-Bukhari. Roja'at utawi lafadz roja'at huna ai sa'alat, yaitu bertanya, wa adad dan mengulang-ulang, an-nadhra ing perhatian, wa syawarat dan bermusyawarah. Oke, hadis berikutnya nomor 31 tentang berdiskusi dan bermusyawarah dalam keluarga itu adalah lebih baik gitu. Hadis yang menceritakan bahwa Aisyah biasa berdiskusi dan bermusyawarah dengan Nabi. Jadi istilahnya dalam rumah tangga tidak ada bahwa salah satu pihak dari suami atau istri hanya boleh mendengar tanpa boleh usul, tanpa boleh berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi yang Nabi ajarkan bahwa dalam hubungan suami istri di rumah, kedua-duanya bisa saling berdiskusi. Tidak ada yang satu wajib mendengar yang satu hanya bisa memutuskan perkara, tetapi yang satu tidak seperti itu. Diceritakan di sini bahwa Aisyah itu biasa berdiskusi dengan Nabi. Suatu ketika, salah satu contohnya, ketika Nabi dawuh man husiba udziba, siapa yang dihisab akan diazab. Siapa saja yang dihisab dia akan diazab. Kemudian Aisyah, loh Nabi, iya ta? Bukannya Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Aisyah bertanya seperti itu. Kemudian kata Nabi, oh iya, enggak apa-apa. Innama dzalikal ardu walakin man nuqisha al-hisabah yahlik. Jadi ketika Nabi membuat statement tertentu, Aisyah kurang memahami ataupun tidak setuju, Aisyah mengutarakan itu. Loh Nabi kok gitu sih? Bukannya kata Nabi, siapa saja yang dihisab itu nanti akan disiksa. Loh iya dan Nabi, wong ada ayat kan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan memudahkan untuk menghisab seseorang. Kata Nabi, oh iya benar, memang ada ayat itu. Itu maksudnya siapa saja seseorang yang nanti dihisab dengan teliti, maka dia akan disiksa karena manusia memang tidak akan lepas dari dosa. Dari sini kelihatan bahwa Nabi berdiskusi dengan Aisyah. Ketika Aisyah merasa tidak sepakat, tidak setuju dengan apa yang diungkapkan Nabi, Aisyah mengutarakan itu. Loh Nabi kok gitu ya? Apa enggak gini? Nah gitu. Jadi menunjukkan bahwa relasi yang diajarkan oleh Nabi adalah saling berdiskusi, saling bermusyawarah. Tidak kemudian suami lebih berhak memutuskan sesuatu, suami lebih berhak mengatakan sesuatu yang itu tidak boleh dibantah sama sekali oleh istri, tidak. Ya. Nabi mengajarkan monggo saling diskusi, monggo ketika suami membuat statement tertentu dan istri tidak setuju, monggo diungkapkan. Pun ini sama ya, ketika istri memiliki sebuah statement tertentu, suami tidak setuju, suami pun berhak untuk berdiskusi. Loh dek nggak gini ta? Loh mas nggak gini ta? Oh iya seperti ini, oh iya gini dan lain sebagainya. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi, bahwa dalam rumah tangga antara suami dan istri untuk selalu berdiskusi dan bermusyawarah. Tidak ada yang salah satu pihak yang
hanya memerintah, hanya menyuruh, dan yang satu pihak hanya mendengarkan dan hanya mengikuti. Tidak seperti itu, tapi yang diajarkan Nabi adalah saling berdiskusi dan saling bermusyawarah. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.